Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tema 4 globalisasi kelas 6 untuk mata pelajaran IPA. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bagaimana menghasilkan energi listrik, menyalurkan energi listrik, kemudian bagaimana listrik sampai ke rumah, kemudian cara menghemat listrik, dan satu lagi yaitu panel listrik tenaga surya. Adapun kompetensi dasarnya pada video pembelajaran ini adalah menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Yuk, kita bahas selanjutnya. Menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Di sini ada sebuah gambar bagaimana proses cara menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi satu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, prosesnya seperti berikut. Air dari waduk atau sungai sebagai sumber energi listriknya. Kemudian kedua, air masuk melalui pintu. Kemudian ketiga, air masuk melalui pintu diatur oleh katup pengaman. Kemudian nomor 4, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Kemudian nomor 5, air di dalam pipa pesat. Kemudian keenam, air mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Kemudian ketujuh, melalui katup pengatur tekanan. Kemudian kedelapan, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian yang kesembilan, yaitu energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Kemudian ke-10, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Itu adalah proses listrik atau menghasilkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Komponen utama pada sebuah pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi pergerakan turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah gambar yang sudah tadi ditayangkan sebelumnya menghasilkan energi listrik. Menghasilkan energi listrik ini merupakan bagaimana proses energi dari bahan dasar air menjadi sebuah energi listrik. Nah, di sini ada prosesnya mulai nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, selanjutnya kita akan sebutkan tahap-tahap menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Yaitu 1, air waduk atau sungai, tempat penampungan air. Artinya, air waduk atau sungai ini merupakan sumber pokok utama untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian yang kedua, prosesnya adalah masuk melalui pintu atau masuk air sungai waduk. Kemudian yang ketiga ada katup pengaman, berfungsi sebagai katup pengatur masuknya air.
Kemudian nomor 4 namanya tangki pengaman tekanan air. Jika tiba-tiba naik saat katup, pengatur pun ditutup. Kemudian yang nomor 5 namanya pipa pesat, yaitu untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi besar. Selanjutnya yang nomor 6 adalah mengalirkan air dan mengarahkan ke turbin. Kemudian yang nomor 7 adalah katup, pengatur tekanan. Dan nomor 8 adalah turbin, di mana turbin ini adalah mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Dan nomor 9, transformer, yaitu untuk transfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnet. Dan yang ke-10 namanya saluran transmisi, yaitu penyalur energi listrik ke konsumen. Nah, itu adalah proses tahap-tahap menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, nah tadi menghasilkan energi listrik, sekarang bagaimana menyalurkan energi listrik? Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Nah, ayo kita simak ya. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, yaitu tadi sudah disebutkan diantaranya aliran air sungai yang disingkat PLTA. Kemudian panas bumi PLTU dan aliran angin PLTA. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, dengan adanya listrik ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana menyalurkan energi listrik, kemudian bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertanyaan pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik? Jawabannya adalah aliran air sungai ya, atau disingkat PLTA. Kemudian panas bumi, pembangkit listrik tenaga uap. Aliran angin atau disingkat PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? Jawabannya adalah sebagai penyalur energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik menuju ke berbagai tempat. Kemudian pertanyaan nomor 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Jawabannya adalah karena antara pusat pembangkit listrik dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangan energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik tujuannya adalah
untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Kemudian pertanyaan nomor 4. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Jawabannya adalah pada saat ini, segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan pokok atau sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, tadi sudah beberapa pertanyaan kita bahas bareng. Kita simak, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan listrik di sekitarmu. Terbayangkan olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana cara menghemat listrik. Yuk, kita simak sama-sama. Cermati gambar berikut. Di sini ada 4 gambar. Kalian bisa membedakan dari keempat gambar ini. Kalian simak mana gambar yang termasuk hemat energi, mana yang termasuk gambar pemborosan energi. Ayo silahkan amati dari keempat gambar ini. Yang gambar terletak di atas 1 lampu, di bawah adalah 2 lampu dengan 2 ruangan, yang di atas adalah 1 ruangan, ruang kerja, kemudian kamar tidur, yang di bawah adalah ada ruang tamu, kemudian dapur, dan juga kamar mandi. Silakan simak gambar tersebut. Ayo kita lanjutkan. Setelah menyimak gambar tadi, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tadi, berkaitan dengan materi bagaimana menghemat energi. Pertanyaan yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Peran listrik dalam era globalisasi tidak bisa dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara dan kebutuhan listrik pun menjadi hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Kemudian pertanyaan kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik, jelaskan mengapa. Menurut pendapat kalian, dari gambar yang kalian amati, ruangan yang boros listrik itu yang mana? Kemudian jelaskan mengapa. Jawabannya, ruangan yang paling boros listrik adalah ruangan keluarga. Di dalam gambar, di ruangan keluarga tampak lampu, kipas, televisi, radio menyala. Sementara tidak ada orang di situ. Kemudian nomor 3. Menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Jawabannya apa? Jawabannya, jumlah rekening listrik yang harus dibayar akan meningkat. Kemudian pertanyaan nomor 4, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Jawabannya, sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui, seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Kemudian pertanyaan nomor 5, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian boleh menjawab selain dari ini. Nah, di sini jawabannya ada 3. Di antaranya A. Mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, B. Mematikan AC atau kipas saat tidak digunakan, dan C. Mengurangi aktivitas menggunakan barang-barang elektronik seperti menonton TV. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tadi. Nah, selanjutnya di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan
tersebut menggunakan energi listrik, yaitu khususnya listrik. Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Nah, di sini ada sebuah gambar. Materi selanjutnya, tadi yang pertama menghasilkan listrik, kemudian bagaimana menyalurkan energi listrik, dan kemudian bagaimana menghemat listrik. Dan kali ini ayo kita bahas tentang panel surya, karena sebelumnya kita harus menghemat listrik karena apa? Sumber daya yang kita pakai kebanyakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini ada yang namanya panel surya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya? Silakan kalian bisa cari referensi apa itu sel surya, apa itu panel surya. Yuk, selanjutnya. Sekarang amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut. Selanjutnya, apa bedanya panel surya dan sel surya? Nah, panel surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Nah, yang bertugas menyerap ini adalah sel surya. Nah, sel surya sendiri terdiri dari beberapa komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya atau foto menjadi listrik atau voltaik. Umumnya, sel surya terdiri dari lapisan silikon yang bersifat semikonduktor, metal, lapisan anti-reflektif, dan strip konduktor metal. Lapisan-lapisan inilah yang berjasa menghasilkan listrik agar bisa kamu nikmati di rumah. Jadi itu ya, perbedaan apa itu panel surya dan apa itu sel surya. Selanjutnya, hal yang terjadi pada panel surya. Jadi panel surya mampu memproduksi energi selama puncak penyinaran kurang lebih sekitar 5 jam per harinya dengan variasi sekitar 30%. Variasi ini dipengaruhi oleh lokasi, iklim, dan lain sebagainya. Nah, produksi dari panel surya terbesar di Indonesia berada di NTT, Nusa Tenggara Timur, NTB, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Papua. Sementara produksi yang terkecil berada di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian, energi listrik dari panel surya. Energi listrik yang diproduksi oleh panel surya biasanya akan digunakan untuk kebutuhan listrik dan ada yang disimpan terlebih dahulu dengan baterai. Cara kerja sistem panel surya ini tetap dapat berjalan meski keadaan sore, malam hari maupun hujan, sekalipun karena menggunakan bantuan baterai tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kerja panel surya? Panel surya terdiri dari kumpulan sel-sel surya. Setiap sel surya terdiri dari 2 lapisan silikon yang saling menempel, yaitu lapisan silikon tipe N dan lapisan silikon tipe P. Cara kerja panel surya diwakili oleh lapisan silikon tipe N dan tipe P yang digunakan untuk membentuk suatu medan listrik sehingga elektron bisa diolah untuk menghasilkan listrik. Saat semikonduktor tipe P dan tipe N terhubung, maka kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe N ke tipe P. Dari hal tersebut, maka akan membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe N dan sebaliknya akan terjadi kutub negatif pada semikonduktor tipe P. Akibat dari aliran elektron dan hole ini, terbentuklah medan listrik di mana ketika cahaya matahari mengenai susunan lapisan silikon tipe N
dan tipe P, maka akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak negatif, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik, dan sebaliknya hole bergerak menuju kontak positif menunggu elektron datang. Nah, kemudian bagaimana cara mudahnya? Cara kerja panel surya antara lain, satu, cara kerja panel surya yang pertama adalah panel surya dapat menghasilkan energi listrik menggunakan sistem fotovoltaik. Fotovoltaik adalah fenomena yang mengubah energi matahari menjadi arus listrik. Kemudian yang kedua, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dapat digunakan secara langsung, misalnya lampu, pompa, radio, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor tiga, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya juga dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti lemari pendingin, air conditioner, televisi, dan lainnya dengan menggunakan inverter atau sistem VAC. Cukup mudah bukan cara kerja panel surya ini? Nah, yang keempat, cara kerja panel surya yang terakhir adalah kita dapat menggunakan panel surya selama 24 jam dengan bantuan menggunakan atau penggunaan baterai. Nah, itu ya, yang ini dibahas yaitu tentang panel surya, di mana sumber energi listriknya diambil dari tenaga surya yang merupakan sumber listrik alternatif selain dari yang kita jelaskan tadi. Bagaimana paham apa yang disampaikan hari ini? Baik, semoga bermanfaat video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih.